Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah general reading untuk cerita Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Mei sampai dengan akhir Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu dua pedang, terus Knight of Swords, tiga tongkat, Knight of Cups, King of Cups, the Chariot, the Fool, si Raja Pedang ya, King of Swords, dan kartu The Sun ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu dua pedang nih, yang melambangkan bentuk keraguan-raguan ya. Oke, jadi sepertinya Taurus, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin ada yang baru saja merasa agak ragu-ragu hatinya gitu ya. Misalnya mungkin lagi ragu-ragu ketika mendekati seorang, ragu-ragu ketika mengambil keputusan penting, ragu-ragu ketika mengejar target, dan lain-lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada yang lagi mencari kejelasan akhir-akhir ini ya. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil tindakan dan keputusan, perlu untuk lebih hati-hati dan bersabar. Silakan cari dulu kejelasannya seperti apa, sambil berpikir lebih optimis tentunya ya, dua pedang. Oke? Dan lihat di bawahnya kartu Knight of Swords. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang ada yang lagi mengejar sebuah tujuan baru ya. Sambil apa? Sambil terus berpikir cerdas, menggunakan kecerdasan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, mampu berpikir cerdas untuk bekerja, mencari uang ya, untuk mendekati seorang, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu Taurus ya, Knight of Swords, untuk melangkah maju ke depan. Oke? Dan lihat di bawahnya kartu tiga tongkat yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang ada bentuk kerja keras besar gitu yang pernah kamu lakukan untuk mengejar tujuan dan target masing-masing dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira kerja keras apa Taurus yang baru saja kamu lakukan ya? Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Mei ya. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Cups. Jadi bisa dikatakan untuk periode kali ini memang ada yang lagi fokus banget untuk terus mengejar sebuah tujuan baru sambil terus mempergunakan intuisimu ya. Jadi silakan dengarkan isi hatimu, pergunakan intuisimu untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Jadi kira-kira apa targetmu Taurus? Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai pekerjaan, keuangan, mungkin lagi mengejar target dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi intinya silakan gunakan intuisimu ya untuk mengejar tujuan baru tersebut nantinya, Knight of Cups. Oke? Di tengah-tengah lihat ada kartu King of Cups. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen air ya, seperti Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, jadi bisa dikatakan untuk periode kali ini memang hatimu lagi tenang dan terkendali kok ya. Merasa lebih tenang dan terkendali ketika menghadapi kondisi apapun juga nantinya. Misalnya mungkin mampu bersikap tenang untuk mengambil keputusan penting, mampu bersikap tenang untuk menghadapi seseorang, mampu bersikap tenang untuk mengejar tujuan, dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan. Oke? Dan lihat di bawahnya kartu The Chariot. Nah, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Jadi bisa dikatakan memang hatimu lagi pede banget kok sebenarnya. Merasa lebih percaya diri, lebih optimis untuk terus mengejar tujuan dan target masing-masing nantinya. Bagian lain jangan lupa ya, kartu ini juga melambangkan bentuk keberhasilan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, memang ada juga yang akan menikmati semacam keberhasilan baru untuk periode kali ini ya. Lumayan bagus energinya The Chariot. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni ya. Oke, yang pertama ada kartu The Fool nih. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti ada yang lagi siap untuk memulai hal-hal baru ataupun lembaran baru dalam kehidupan kalian. Menutup lembaran lama, siap untuk memulai langkah baru kembali nantinya. Jadi kira-kira hal baru apa yang akan kamu kerjakan Taurus ya untuk bulan Juni yang akan datang, The Fool. Oke? Dan lihat di bawahnya ada kartu si Raja Pedang, King of Swords. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni pikiranmu kembali lebih tajam ya, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga nantinya ya, si Raja Pedang. Oke? Dan terakhir di bawahnya ada kartu The Sun. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan. Jadi bisa dikatakan ya, untuk bulan Juni nanti ada sebuah kejelasan baru yang akan terungkap ke permukaan ya. Jadi kejelasan akan datang yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Cukup bagus energinya The Sun. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Taurus, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Tower ya. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang ada perubahan pikiran dalam dirimu ya. Mungkin agak pelin-pelan gitu pikiranmu, Taurus, akhir-akhir ini. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu ya. Dan semuanya itu telah menimbulkan semacam efek keraguan-raguan dalam hatimu. Dua pedang tadi, mungkin lagi ragu-ragu untuk mengambil keputusan, ragu-ragu ketika mendekati seorang ya, ragu-ragu ketika mengejar target, dikarenakan ada perubahan pikiran ya. Jadi silakan gunakan intuisimu, kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kalian yang ingin mengambil keputusan penting tentunya ya, The Tower. Oke. Dan lihat di bawahnya ada kartu 4 pedang. Jadi sepertinya memang akhir-akhir ini ada yang lagi fokus untuk mengejar sebuah tujuan sambil berpikir lebih cerdas ya. Dan di sini ada kartu 4 pedang. Jadi artinya memang ada pemikiran mendalam yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini sebelum mengambil tindakan dan keputusan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa pemikiranmu? Apa yang perlu dipertimbangkan kembali, Taurus ya? 4 pedang. Oke. Dan lihat di bawahnya ada kartu The Sun yang melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya memang ada kerja keras besar tadi, 3 tongkat. Untuk apa? Untuk mencari kejelasan dalam kehidupan kalian. The Sun. Jadi kira-kira kejelasan apa yang kamu butuhkan di sini? Misalnya mungkin lagi mencari kejelasan mengenai seseorang, mungkin lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Ya, ini sudah kamu alami, Taurus, akhir-akhir ini. Ya, oke. Sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang. Yang pertama ada kartu Ace of Wands yang melambangkan sebuah semangat baru. Ya, jadi bisa dikatakan untuk periode kali ini semangatmu akan pulih kembali. Ya, ada semangat baru, motivasi baru nih untuk terus mengejar sebuah tujuan sambil apa? Sambil menggunakan intuisimu tadi, Knight of Cups. Jadi kira-kira apa targetmu kali ini, Taurus ya? Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 4 tongkat yang melambangkan bentuk fondasi. Jadi bisa dikatakan ada upaya juga ya untuk terus membangun fondasi dalam kehidupan kalian sambil apa? Sambil bersikap tenang dan terkendali tadi, King of Cups. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu untuk membangun fondasi yang kamu inginkan nantinya, 4 tongkat ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Hierophant. Jadi bisa dikatakan pikiranmu lagi tertuju juga sebenarnya ke dalam sebuah organisasi besar ya, seperti pekerjaan ataupun perusahaan. Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan rasa percaya diri kok, The Chariot. Merasa lebih pede, lebih optimis untuk menghadapi urusan dalam sebuah organisasi yang besar nantinya. Misalnya mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru ya, mungkin lagi mencoba untuk mengejar target dalam sebuah organisasi besar intinya, The Hierophant. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu Page of Swords ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti ada yang akan menggunakan metode baru, cara baru tadi ya, The Fool. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi penting di sini, Page of Swords. Jadi mungkin ada sebuah informasi baru, kejelasan baru yang akan kamu cari nantinya selama bulan Juni akan datang, Page of Swords ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu si Raja Pedang. Lihat kartunya sampai muncul dua kali di sini. Jadi artinya memang pikiranmu sangat tajam ya, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga nantinya, si Raja Pedang. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 6 tongkat yang melambangkan bentuk keberhasilan ya. Jadi cukup bagus ke energinya. Jadi mungkin ada yang akan menikmati semacam keberhasilan baru ya, ketika apa? Ketika sedang mencari sebuah kejelasan nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kejelasan tersebut akan lebih mudah kamu dapatkan, Taurus, selama bulan Juni yang akan datang ya. Lumayan bagus energinya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.